Oke, Gladys, tadi udah ngobrol-ngobrol Iya dikit. dikit. Semakin membosankankah distancing ini? Enggak sih, tak jadi. Aku sangat menikmati. Oke. Aku mikir apa aku yang pemalas ya ampun. Oke, buat teman-teman, ini sebelum kita mulai ngobrol dengan Gladys, jadi ini cerita dulu ya. Sebenarnya kita itu sudah pernah shoot satu episode, sudah pernah di satu episode waktu 2 minggu lalu kalau nggak salah, apa minggu lalu ya, pokoknya pernah shoot. Terus ternyata suaranya jelek gitu, jadi rekaman itu benar-benar rusak semua. So kita shoot lagi tapi dengan mengambil angle cerita yang berbeda gitu. Nah ini berhubung Gladys punya kebiasaan baru. Ada 2 kebiasaan barunya. Yang waktu itu pertama yang kita shoot kemarin itu kami bahas tentang dia mulai sering upload story di Instagram, story, postingan, semuanya di Instagram. Dari yang tidak punya Instagram, bayangin coba tahun 2020 baru bikin Instagram. Ketinggalan zaman. Nah, dari 20 dia bikin Instagram, terus habis itu mulai share apa yang dia dapat gitu dari perenungannya, refleksinya. Nah, tapi yang kedua kebiasaan barunya, tebakanku, kebiasaan baru yang kedua inilah yang mempengaruhi kebiasaan yang tadi upload story atau cerita di Instagram, yaitu dia kayaknya belakangan makin sering atau makin banyak baca buku. Bener gak, Dis? Bener, banyak banget. Gara-gara dikasih buku ke Apel. Loh, gara-gara aku. Buku yang mana aku itu? Yang I Take the Rebecca. Oh iya, yang ini Nabi Zacharias ya, udah meninggal itu. Itu buku apa? Itu pertama kamu bacanya di masa-masa distancing? Oh enggak, itu malah pertama kali sebelum distancing ini. Pas kapan tuh? Udah tak habisin duluan. Pas kapan tuh? Januari, Februari deh kak, tak habisin buku nih. Terus dari baca bukunya Kak Abel itu, terus kayak seru ya, ternyata kayak banyak hal yang aku nggak dapet gitu loh. Dari misalnya dari kayak persekutuan doa atau khotbah yang mungkin disampaikan, cuman akunya yang nggak pay attention, nggak dengerin gitu kan. Mengingat selama ini kan aku ke gereja seringnya kan pelayanan ya, kayak nggak pernah duduk diem gitu. Jadi kayak aku dapat istilahnya fakta-fakta baru, pelajaran baru. Dan dengan baca buku, jadi kamu bisa dapat waktu momen diam dan belajar itu ya? Nah itu sangat wow, menikmati. Oke. Apa yang kamu dapat dari buku I Take Rebecca? Itu terbitan VC ya kalau nggak salah. Terbitan VC, teman-teman bisa beli aja di VC. I Take Rebecca. Itu buku tentang apa sih? Tentang relasi. Tentang jadi aku lupa sih sini. Cuman yang aku dapat itu, maksudnya yang paling nancep itu cinta itu kehendak ya. Cinta itu kehendak, kerja keras gitu. Bukan sekedar perasaan spontan ya kayak jadi ada kehendak gitu. Wow. Jadi kayak itu. Ya itu saya yang tak dapat. Tapi yang selebihnya aku pas lupa. Lagi bukunya ndek kosan. Ya. Tapi biasanya gitu kok, setelah kita baca satu buku kita akan dapat mungkin 1 atau 2 poin utama dari bukunya. Beberapa hal detail mungkin kita ingat tapi kita harus buka lagi. Dan nggak apa-apa gitu. Justru itu bagus. Lama-lama tertanam terus kebentuk frameworknya. Buku kedua, habis itu baca apa? Yet Married, Marshall Segal namanya. Siapa? Itu aku beli. Not Yet Married. Oh, Not Yet Married, oke. Yeah. Kapan itu? Nah ini tuh sebenarnya itu dari sebelum masa distancing tuh kan aku karena buku yang Kak Abel tadi habis, terus aku tuh kayak iseng-iseng jalan-jalan ke Gramet sama temanku di Matos. Terus ada tak lihat kan buku-buku rohani itu, terus kayak aku tertarik sama satu buku itu. Nah aku nggak punya uang, terus akhirnya aku iseng cari di Google kan, nemu versi Inggrisnya. Ya bisa aku download, terus tak baca. Jadi aku kayak satu hari tuh nggak bisa lebih dari 1 bab kak. Kayak nggak kuat aku. Mungkin kayak ya newbie ya, beda sama Bang Abel. Iya. Itu aku baca 1 hari 1 bab. Nah terus bagus bukunya, kayak apalagi kan ini bahasa Inggris kan. Jadi itu menurutku ada kata-kata yang
kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia itu kayak agak aneh gitu loh. Iya. Kayak buku yang Kak Abel kasih itu. Oh iya, Kayak itu aku lebih, karena udah terjemahan bahasa Indonesia sih memang. Nah, karena aku tahu kalau misalnya di buku yang satunya itu aku nggak bisa nyimpen memori, kayak ya aku tahu terus dapat intinya cuma beberapa. Nah, akhirnya yang bukunya Not Yet Married ini aku baca sambil aku catat. Karena kan ini Wah. bahasa Inggris kan. Hmm. Bahasa Inggris aku baca sambil tak catat soalnya ya sekalian tak terjemahin beberapa ngono lah gitu. Nah, terus akhirnya ini belum sempat bukunya habis kayak baru bab 2. Terus akhirnya ada social distancing ini pas aku ketemuan pulang ke Surabaya. Ya saya kira aku ngelanjut dan di bukunya itu kan karena ada beberapa ayat yang nggak dijelasin jadi kayak cuman frasa terus dikurung gitu loh Kurung ayat. ayatnya apa. Nah itu akhirnya aku buka Alkitab kayak jadinya kayak ada padahal sebelumnya nggak pernah. Malah ya ampun Kak Abel kalau tahu buka Alkitab bukuku itu ndek kosan Kak, ndek kardus ya ampun. Baru tak buka sekarang. Kuwila Pak. Aku nggak ngerti lagi. Jadi buku itu pengantar kamu untuk akhirnya baca Alkitab lagi. Iyo Kak, ya ampun kayak wow. Gitu. Terus. Ya itu. Habis itu setelah pertama kali akhirnya membaca buku dengan buka ayatnya, apa yang kamu dapat? Yo kan banyak toh Kak ayat yang kayak nggak bukan nggak jelas ya gimana ya. Iya kalau aku bilangnya nggak jelas sih kayak ini maksudnya gimana sih. Nah ternyata itu iya saling melengkapi gitu loh. Kayak di bukunya tuh ya menjelaskan ayatnya itu. Gitu. Jadi aku dapat makna dari ayatnya. Nah itu juga aku catat. Gitu. Terus di buku tuh yo ngomongin soal relasi juga sih yang ini, yang apa yang Not Yet Married. Ya aku baru ngeh kalau misalnya ternyata 3 buku yang tak baca itu tentang relasi. Soalnya buku yang ketiga juga gitu yang tak baca. Buku yang ketiga apa judulnya? Bukunya Change That Heal. Ini keluarannya tapi saat tulisannya. Iya, itu Change That Heal bukannya itu siapa? Coba tunjukin. Oh iya ini Henry Cloud, tahu. Tulisannya saat nih gini. Iya tahu. Itu buku salah satu buku bagus tuh teman-teman sering baca. Cato, abeku. Ya, itu buku bagus untuk terapi diri itu. Apa yang kamu dapat dari buku yang ketiga? Buku ketiga ini, berat sih. Setiap bahasa Indonesia terus kayak bahasanya lebih berat gitu loh. Ini tentang lebih ke beberapa perubahan gitu loh, kayak jelasin lebih ke, jadi dia jelasin ayat, terus kayak membawa ke kehidupan ini kayak disangkut pautin sama real life gitu loh. Kayak tentang kebebasan antar individu gitu. Ya kita tuh berelasi, tapi kita itu juga sebagai individu yang unik gitu. Nah ini dari buku ini aku punya konten sing kamu itu unik gitu. Oh, yang diposting di Instagram ya? At Pitoyo Gladys. Nah itu sebenarnya dia cuma jelasin yang Roma 12 ayat 6 yang dia bilang bahwa tiap orang itu unik kan, punya karunia untuk pekerjaan baik. Nah, terus aku lihat ternyata dari 1 sampai 6 itu menurutku itu menyatakan bahwa kita unik gitu loh. Jadi kayak, dan ini kayak tamparan banget sih buat aku. Soalnya kan aku kan juga pas yang kemarin menjalani relasi itu kan kayak seakan-akan aku tuh harus nyenengin orang itu gitu. Harus istilahnya harus tunduk. Terus aku ya mikir sih, setelah baca buku ini bener juga gitu loh. Gak akan bisa nyenengin semua orang, bahkan di buku ini dibilang Yesus pun gak nyenengin semua orang gitu loh. Kalau misalnya Yesus nyenengin semua orang kita semua akan hilang kayak dari muka bumi ini. Itu katanya. Wow. Ini berat sih bukunya. Tapi asik. Gak bisa aku satu hari satu bab. Iya, refleksimu dalam. Nah, apa sih yang setelah kamu ini buku ketiga ya? Buku ketiga. Apa nih setelah beberapa bulan ngejalani baca buku nih? Apa yang kamu dapat? Why? Kenapa baca buku gitu?
apa ya, aku juga nggak ngerti sih Kak. Kenapa nggak lihat di Ya itu tadi YouTube kayak konten, nggak dengerin khotbah, ah, dengerin podcast? Kenapa? Karena kamu baca buku gitu. Apa yang kamu dapat? Apa yang beda dari baca buku? Aku nggak bilang nonton podcast YouTube itu salah, tapi mm, setidaknya apa yang kamu dapat dari baca buku? ini Kak, ini aku apa pertama kenapa nggak nonton di YouTube karena aku keterbatasan kuota. Mohon maaf ya. Terus yang kedua, menurutku ya, kalau aku nonton YouTube atau lihat postingan orang, itu kayaknya aku mengambil pola pikirnya mereka. Aku yakin mereka ketika menyampaikan itu pasti mereka punya pola pikir sendiri. Jangan ketika aku baca buku, apa yang aku baca bisa aku cerna sendiri dengan pola pikirku sendiri. Oke, Gitu. Jadi kayak lebih apa ya, lebih masuk gitu kayak menurutku itu sih. oke. Dan lebih dalam juga. Lebih dalam gitu ya. Dan, Hmm. Dan itulah yang membuat kamu melahirkan perenungan-perenunganmu yang akhirnya kamu share di Instagram ya. mm, Ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Rencana buku keempat apa, Dis? Yang mau dibaca? buku keempat itu. Nah, kan ini kan pas masa social distancing. Terus Ah. buku keempatnya bukunya John Piper yang Corona and apa? Oh, Rise and coronavirus and Coronavirus. Christ. Ya, Mm. Christ and coronavirus ya. Tapi itu aku sih barengan baca bukunya sama itu bukunya Tim Keller yang Encounter with Jesus. Banyak banget. Banyak. Ya, Oh, iya, iya, iya. Lagi pada beli ini itu nih. barengan aku baca. Apa? Lagi aku lihat ada beberapa teman KPR yang juga beli ini. Oh, Iya, bagus iya. Paul. Gila, kayak ini buku yang bikin aku stop bikin konten. Oh Karena ya? aku kayak udah buntu, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kayak terlalu kagum. Iya? Iya, Terlalu kagum itu kayak maksudnya gimana? kayak apa ya? Kayak ini bukunya Tim Keller yang Encounter with Jesus kan perjumpaan-perjumpaan dengan Yesus ya. Hmm. Dia tuh ngulas Injil Yohanes kan kebanyakan. Hmm. Nah ini tuh eh, ceritain antara pertemuannya Yesus dengan murid yang skeptis, terus sama orang Samaria, perempuan Samaria itu, terus sama yang Nikodemus itu, terus penjelasannya tuh bikin kayak amazing gitu loh Kak, kayak Ini aku tanda nggak, orang-orang lagi overwhelmed dengan sesuatu yang iya 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 menakutkan, nggak bisa iya iya jelas. iya 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 iya, itu Kak, aduh aku sampai kehabisan kata-kata mau jelasin itu kayak gila. Jadinya itu ketika aku mau bikin konten, maksudnya bukan bikin konten sih, kan aku selalu kayak ketika ada pikiran itu kayak tercetus sesuatu, hasil perenunganku sendiri, aku selalu tulis di HP gitu. Hmm. Aku tulis di HP, terus habis itu ketika habis bacain itu kayak, aduh, kayak nggak ada apa-apanya gitu, kayak cetek banget apa yang tak tulis gitu loh. Oh, yang kemarin-kemarin dibandingkan dengan yang kamu dapat itu kayak Cetek pol. Ya itu gak kayak terlalu kagum banget. cetek pol, tapi di Instagram itu memberkati banget loh sharingmu itu. Makanya itu. Ada rasa takut gak, Dis? Ketika kamu belajar sesuatu, melihat sesuatu yang baru, yang oh, kayak gini ya, gitu. Takut pol. Ini aduh sih. Kan di buku ini aku kayak kagum gitu kan. Kagum terus habis itu terus bener-bener gak bisa berkata-kata. Dan aku baca bukunya yang Timothy Keller yang lain, yang Making Sense of God. Hmm. Ya ini tambah lebih lagi aku kayak mikir ke apa ya, sebenarnya ini tuh abstrak gitu loh, kayak luas banget kan, kayak nggak bisa diselami gitu loh. Dan kadang-kadang tuh sempat muncul pemikiran gara-gara baca bukunya yang Making Sense of God itu, kayak mikir emang ini tuh Tuhan tuh beneran ada apa enggak sih gitu. masa Wow. ada masa ada yang sehebat itu tuh ada dah, kayak pas gak ngerti ya kak, makanya kadang-kadang ya sempat takut sih. Takut bahwa apa? Nggak memahami gitu. Benernya ya apa sih yang bener gitu ya? Kayaknya saya nggak mampu menerima kepenuhan itu. Tapi memang buku-buku itu kan mencoba menjelaskan tentang siapa kita, dunia ini seperti apa, dan siapa Tuhan kan gitu kan. Dan mungkin ketakutanmu adalah ketika
membicarakan tentang Tuhan, terus kamu takjub dengan penjelasan-penjelasan yang nggak pernah kamu dapat sebelumnya, dan matamu lebih dibukakan lagi, mungkin pemikiran-pemikiran lama kamu tinggalkan, terus kamu mulai merasa takut. Jangan-jangan yang aku pegang sekarang bisa jadi salah juga nih, bisa jadi ada yang lebih dalam lagi nih gitu. Ya, kayak gitu ya. Udah gitu kan akhirnya aku pas baca Making Sense of God ini aku nyambi maksudnya membarengi sama baca Alkitab kan, dari ngurut dari Matius, dari Injil, Matius terus Markus, makin nggak paham, kayak apa sih. Beda ya bacanya beda. Lagi setelah kamu punya proses pendalaman itu, ketika baca Alkitab lagi bisa melihat dengan lebih dalam lagi gitu ya. Aduh iya Kak, bener banget, kayak beda polu. Jadi kayak aku selama ini tuh kayak renang di kolam renang anak-anak, sekarang aku lagi di samudra. Wah, keren, asik. Tapi tenang, maksudku ini, aku justru mau encourage kamu untuk keep moving forward gitu. Jadi kalau kamu lagi renang di laut, tetap aja renang, nggak apa-apa gitu. Dan dengan buku yang kamu baca dan kamu tetap setia dekat dengan firman Tuhan, lama-kelamaan itu akan terbuka gitu. Dan pengenalanmu akan Tuhan akan lebih utuh gitu. Jadi bukan yang lama salah, yang baru benar, bukan, tapi yang baru ini lebih melengkapi lagi, sehingga kamu lebih kenal siapa dia sebenarnya gitu. Dan jangan lupa kalau kita orang percaya, ada Roh Kudus juga kan yang bekerja di dalam kita, yang menuntun proses kita mengenal Tuhan. Jadi it's okay walaupun ada rasa takut kayak gitu, tapi jalan aja terus, lanjutin proses kamu baca Alkitab, baca buku, mencoba mengenal Tuhan. Itu akan membuat kamu lebih deep lagi melihat sesuatu. Termasuk ketika kamu baca Alkitab lagi, ketika kamu lihat keadaan di teman-temanmu mungkin, keadaan di sekitar, itu cara kacamatamu beda pasti. Gitu. Dan keep moving gitu. Gak apa-apa. Oke. Asik. Semoga teman-teman yang lain juga jadi termotivasi baca buku ya. Dengan ini ya. Oke. Kita mau tutup episode kali ini dari series kita. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrolin tentang Instagramnya Gladys. Sekarang kita ngobrolin tentang apa yang membuat Gladys bisa dapat refleksi-refleksi yang keren-keren di Instagram itu. Nah, semoga teman-teman juga bisa termotivasi baca buku juga, dan ada rekomendasi satu buku kalau teman-teman mau penasaran, kira-kira aku pengen baca nih, tapi nggak ngerti aku baca buku apa nih gitu. Ada nggak satu buku yang kamu rekomendasikan untuk dibaca soalnya teman-teman pertama kali? Nggak tahu sih, cuman aku merekomendasikannya, aku nggak tahu ini untuk pertama kali atau gimana, tapi yang Encounters with Jesus ini sih. Karena dia jelasin antara hubungannya Yesus sama orang lain dan prakteknya gitu kali ya. Oke. Bukunya coba dilihat. Waduh, dunia nyata, maksudnya di saat ini. Oke. Coba mau lihat bukunya itu. Timothy Keller, Encounters with Jesus. Terbitan mana? Literatur Perkantas. Oke. Silakan beli di Literatur Perkantas. DM aja di Instagramnya. Aku pernah beli di Perkantas dengan cara nge-DM Instagramnya. Oke, Dis, aku mau tutup pembicaraan kita. Seperti episode-episode yang lain, yaitu wrong answer only. Wrong answer only ini kamu harus menjawab 10 pertanyaan, harus salah gitu. Jadi aku akan kasih pertanyaan dengan cepat supaya kamu bisa jawab dengan cepat, tapi harus salah ya, Dis ya. Nanti pertanyaan yang ke-10 boleh benar. Itu. Jadi 9 pertanyaan kamu harus jawab cepat, harus salah. Yang ke-10 boleh benar. Oke? Pertama, 1 ditambah 1 sama dengan? 3. Oke. Kolam renang digunakan untuk? Tidur. Tidur tuh air, ya ampun, sedih aku. Bayanganmu kok tidur? Banyak tidur selama ini. Awas, bangun-bangun pagi hipotermia. Oke. Ketiga, alamat rumahmu di? Malang. Sungguh banyak kenangan di Malang sepertinya. 4, olahraga favoritmu? Tidur. Ya Allah, tidur banget. 2 kali tidur. Makan. 5. Tadi pagi kamu sarapan dengan? Kopi.
Salah nggak sih? Gak apa-apa sih dikunyah ya. Iya. Oke. Keenam, Timothy Keller adalah seorang Nggak tahu aku. Seorang apa ya? Nggak tahu aku pembantu. Aduh aku durhaka rek. kok durhaka. Ketujuh, kaki ayam ada berapa? 4 4. Apa namanya? Kelima, matahari terbit dari ke-8, matahari terbit dari. dari tadi. Oh, jawaban yang pintar sekali. Ke-9, nama penulis yang kamu baca pertama kali? Abel Christopher. Amin ya Allah, amin, amin. Semoga ada buku suatu saat. Tepuk tangan dulu. Ada tepuk tangan beneran. Ke-10, Dis. Bagimu membaca adalah Hobi kali ya. Ya aku berharap bisa jadi hobi sih. berharap bisa jadi hobi. Sejauh ini membaca adalah apa buat kamu? Kebiasaan baru kali ya. Kebiasaan baru ya. Kebiasaan baru yang membawamu pada perenungan yang lebih dalam dan tidur. Oke, thank you Dis, thank you untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Semoga teman-teman bisa dapat berkat ya. Kalau obrolan kita yang nggak penting silakan di skip atau bisa dipercepat YouTube-nya 1,25 kali. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman dengan Gladys dan juga aku. Sampai ketemu, selalu Tuhan memberkati. God bless.